Assalamualaikum Sobat Anggit Channel. Kumaha kabarna kalian semua pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akang Age hadir lagi, yang akan mengulas sebuah film jadul yang dibintangi oleh Om Barry Prima, berjudul Golok Setan. Sebuah film yang menceritakan tentang perebutan sebuah senjata pusaka golok setan dan kitab pusaka ilmu Dewa Pedang. Persaingan antara pendekar golongan putih dan golongan hitam untuk memperebutkan dua benda pusaka itu pun terjadi. Bagi mereka, dengan memiliki keduanya, maka dunia persilatan bisa dikuasai. Ratu Siluman Buaya Putih ini adalah salah satu pendekar golongan hitam yang ingin menguasai senjata dan kitab pusaka itu. Dia merupakan sosok siluman perempuan yang berparas cantik, yang memiliki nafsu seks yang tidak pernah bisa terpuaskan. Semua lelaki yang berparas tampan, kalau dia suka pasti akan diculik dan dijadikan pemuas nafsunya. Daripada kelamaan ngedabrus umprus, keburu digondol tikus rakus, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Cerita diawali di sebuah desa bernama Kertopati, di mana saat itu sedang dilangsungkan prosesi pernikahan anak perempuan dari sesepuh desa itu. Mempelai prianya bernama Sanjaya, dan mempelai wanitanya bernama Pitaloka. Seorang pendekar yang memiliki ilmu silat cukup lumayan, tahu kalau mempelai prianya berparas tampan. Kemudian, Ratu Siluman Buaya Putih memerintahkan salah satu pengikut setianya, yang bernama Bayu Jaga, untuk menculik pengantin pria. Dengan menaiki batu terbangnya, Bayu Jaga lalu mendatangi acara pernikahan itu, yang akad nikahnya akan segera dilaksanakan. Bayu Jaga mengatakan bahwa Ratu Siluman Buaya Putih menginginkan pengantin pria untuk dijadikan pangerannya. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh si pemilik hajatan dan juga pengantin wanita. Menurut mereka, perjanjian dengan Ratu Buaya Putih sudah tidak berlaku lagi di desa Kertopati. Tentu saja, ini membuat Bayu Jaga naik pitam. Dia pun langsung menyerang orang-orang desa Kertopati yang sudah mengepungnya. Jelas sekali mereka bukanlah lawan seimbang. Bayu Jaga seorang pendekar sakti dengan senjatanya yang mematikan. Tiba-tiba, pengantin wanita pun bersiap untuk menyerang Bayu Jaga. Rupanya, dia juga seorang pendekar. Kemudian, Pitaloka menyerang Bayu Jaga dengan ajian payung muternya. Melihat calon istrinya tersudut, Sanjaya bermaksud membantunya, namun dihalangi oleh calon mertuanya itu. Para jawara desa Kertopati kembali mengepung Bayu Jaga. Namun lagi-lagi, untuk membunuh Bayu Jaga adalah hal yang mustahil mereka lakukan. Kemudian calon suami istri ini mengeroyok Bayu Jaga, tapi sia-sia. Ini adalah Mandala, seorang pendekar yang juga saudara seperguruan Bayu Jaga, yang kebetulan lewat di desa itu. Bayu Jaga meminta kepada Mandala untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Kemudian mereka pun bertarung. Bayu Jaga langsung menyerang Mandala. Bayu Jaga yang sudah terdesak, kemudian dia membaca mantra. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul siluman buaya putih, dan mereka pun menyerang Mandala. Bagi Mandala, mereka adalah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Saat Mandala sibuk menghadapi para siluman buaya putih itu, Bayu Jaga membawa Sanjaya, yang masih dalam pengaruh tatokannya. Pitaloka pun tidak bisa berbuat apa-apa, melihat calon suaminya itu dibawa oleh Bayu Jaga.
Mandala segera mengejarnya, namun dia mendapat bisikan bahwa dia harus segera kembali ke padepokan karena telah terjadi sesuatu terhadap gurunya. Sesampainya di padepokan, Mandala melihat gurunya sudah tergeletak dan berlumur darah. Rupanya gurunya diserang oleh para pendekar golongan hitam yang mencari peta tempat tersimpannya golok setan dan kitab ilmu Dewa Pedang. Dia terkena racun ular merah dari salah satu pendekar yang menyerangnya. Mandala yang tidak mau gurunya itu tewas. Dia segera pergi mencari obat penawar racun ular merah. Mandala pun terus mencari obat penawar racun itu. Sementara itu, di kerajaannya Ratu Siluman Buaya Putih, di mana Bayu Jaga berhasil membawa Sanjaya, yang akan dipersembahkan untuk memuaskan nafsu birahinya ratunya itu. Ratu Siluman Putih sangat senang dengan kesetiaan salah satu pengikut andalannya ini, berhasil membawa seorang lelaki yang dia inginkan. Sanjaya yang terkena pengaruh ilmu sihir Ratu Siluman, kemudian menghampiri wanita itu. Seperti sudah tradisi, semua pengikut Ratu Siluman Buaya itu pergi meninggalkan mereka berdua. Ritual kowe-koep untuk memuaskan nafsu Ratu Siluman Buaya Putih pun dimulai. Daripada terkena teguran, kita skip aja adegan ini. Kita lanjut aja ceritanya. Mandala yang berhasil mendapatkan obat penawar racun itu. Dia segera meracik dan mengobati luka gurunya. Menurut Mandala, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa gurunya adalah dengan memotong kedua kakinya yang sudah mulai membusuk. Setelah pulih, gurunya bercerita bahwa Eyang Guru dari Mandala yang bernama Eyang Jalaksana telah menciptakan sebuah senjata dan kitab ilmu Dewa Pedang yang disimpan di sebuah tempat di Bukit Dewa Pedang. Para pendekar golongan hitam mengeroyoknya karena lelaki tua ini tidak mau memberikan peta tempat senjata dan kitab itu tersimpan. Menurutnya, akan sangat berbahaya jika senjata dan kitab itu sampai jatuh ke pendekar golongan hitam. Dan kemudian, sang guru itu memberikan sebuah peta kepada Mandala. Peta di mana tempat disembunyikannya senjata pusaka, golok setan, dan kitab ilmu Dewa Pedang berada. Kemudian Mandala pergi meninggalkan padepokan gurunya itu untuk mencari golok setan dan kitab ilmu Dewa Pedang. Dalam perjalanannya, Mandala bertemu dengan Pitaloka, pengantin wanita yang gagal menikah karena calon suaminya dibawa kabur Siluman Buaya Putih. Sebaiknya aku kembali ke kampung. Semoga aku dapat membalas dendammu itu. Tapi setelah urusanku yang lebih penting selesai. Gambir, ayo. Kang Mandala, aku ikut. Aku mau membantu tugas berat dan berbahaya. Kau takkan kuat. Aku bersedia mati, asal bisa bertemu dengan calon suamiku. Namun Pitaloka bersikeras dan terus mengikuti Mandala pergi. Akhirnya, Mandala tidak bisa mencegah keinginan Pitaloka untuk ikut bersamanya dan akhirnya mereka berdua pergi untuk mencari golok setan dan ilmu Dewa Pedang. Dalam perjalanannya, mereka harus menyeberangi sebuah danau untuk sampai di Bukit Dewa Pedang tersebut. Dalam kebingungannya, mereka dikejutkan dengan kemunculan lelaki misterius dengan sebuah rakit bambu yang mendekatinya, seperti mengajak mereka untuk menyeberangi danau itu. Di tengah danau, mereka diserang oleh kawanan Siluman Buaya Putih. Rupanya, para pendekar golongan hitam sudah lebih dulu sampai di Bukit Dewa Pedang. Mereka adalah si Nenek Cambuk Seribu, Raja Siluman Ular Merah, dan pendekar Caping Terbang. Mereka berdebat siapa yang paling pantas mendapatkan senjata pusaka, golok setan, dan kitab ilmu Dewa Pedang. Saat mereka sedang berdebat, muncullah si Bayu Jaga, menambah persaingan mereka untuk mendapatkan dua benda pusaka itu. Akhirnya, mereka harus bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang paling pantas menjadi pemilik benda pusaka itu. Bayu Jaga melawan si Raja Siluman Ular Merah. Sementara si Nenek Cambuk Seribu
melawan pendekar botak itu. Untuk mencukur rambutmu yang tinggal sedikit itu. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja, mereka mengeroyok pendekar caping terbang. Dan akhirnya pendekar botak itu pun tewas. Kali ini si nenek cambuk 1000 akan berduet dengan si raja siluman ular merah melawan Bayu Jaga. Wis, pokoknya main keroyokan gitulah. Namun di tengah pertempuran, tiba-tiba si nenek peyot berbuat curang. Dia justru menyerang teman duetnya itu. Si nenek yang sudah bau tanah itu tidak peduli dengan kelicikannya. Dan akhirnya Raja Siluman Ular Merah pun tewas. Persaingan untuk memperebutkan benda pusaka itu tinggal mereka berdua, si nenek peyot dan Bayu Jaga. Kali ini Bayu Jaga yang berbuat licik. Tiba-tiba saja dia menebaskan senjatanya ke tubuh si nenek cambuk 1000 hingga terpotong jadi 2. Namun kesaktian nenek ini cukup tinggi. Mungkin dia memiliki ajian rawa rontek gitu ya. Mereka pun akhirnya bertarung. Sepertinya si nenek cukup kewalahan menghadapi pendekar muda itu. Senjata Bayu Jaga lagi-lagi menebas si nenek cambuk 1000. Kali ini Bayu Jaga menebas kepalanya dan menendangnya hingga terjepit di dinding goa. Nenek cambuk 1000 pun tewas di tangan Bayu Jaga. Bayu Jaga kemudian masuk ke dalam gua itu untuk mencari senjata pusaka golok setan. Namun dia nampaknya kebingungan mencari di mana senjata itu berada. Tak selang lama, muncul Mandala bersama Pitaloka. Mandala meminta gadis itu untuk menunggunya di luar. Sementara dia masuk ke dalam gua. Mandala terus masuk ke dalam perut gua. Hingga akhirnya dia dihadang oleh monster bermata satu yang terus mendekati Mandala dan menyerangnya. Mandala segera mencabut pedangnya dan menebaskan ke makhluk menyeramkan itu. Namun percuma, pedangnya tak mampu melukainya. Hingga dalam satu kesempatan, Mandala menusuk mata monster itu dan meninggalkannya untuk meneruskan pencarian golok setan dan kitab ilmu Dewa Pedang. Untuk membantunya menemukan benda pusaka itu, Mandala segera saja membuka peta. Akhirnya Mandala berhasil menemukan 2 benda pusaka yang menjadi incaran para pendekar dunia persilatan. Ketika Mandala keluar dan tiba di pintu gua itu, dia terkejut. Ternyata Pitaloka sudah disandera oleh Bayu Jaga. Pengikut Ratu Siluman Buaya itu meminta kepada Mandala untuk menyerahkan golok setan yang dia bawa. Gadis ini tidak berat, tapi sebagai seorang pendekar, ya kau tidak akan membiarkan kalau gadis ini kulitnya kusayat dengan senjataku ini. Lalu, Mandala membuang golok itu. Bayu Jaga langsung berlari ingin mengambilnya. Tapi belum sempat, dia menyentuh golok setan yang tertancap di tanah. Mandala sudah mencegahnya. Dan akhirnya mereka pun bertarung lagi. Pitaloka yang sudah menyimpan rasa dendam, dia langsung ikut menyerang Bayu Jaga. Namun dia bukanlah tandingannya. Akhirnya, Mandala kembali harus meladeni bekas teman seperguruannya itu. Bayu Jaga yang sudah kewalahan menghadapi Mandala harus menerima serangan dari Pitaloka yang berhasil melukai tubuh lelaki itu dengan senjatanya. Dalam kondisi terluka, pendekar jahat itu masih bisa memberikan perlawanan kepada Pitaloka.
Melihat Pitaloka yang terus dihajar oleh Bayu Jaga, Mandala menahan Pitaloka yang masih ingin terus meladeni pendekar jahat itu. Mandala berhasil menyabetkan golok setan itu ke tubuh Bayu Jaga. Dalam kondisi terluka, akhirnya budak Ratu Siluman Buaya itu pun kabur dan masuk ke dalam tanah. Sementara itu, Ratu Siluman Buaya Putih nampak kecewa dan marah karena Bayu Jaga gagal membawa golok setan yang dia inginkan. Bagi Ratu Siluman itu tidak ada kesempatan kedua. Sekali gagal, maka hukumannya mati. Dan akhirnya, Bayu Jaga tewas terbakar oleh junjungannya sendiri. Mandala yang sudah berjanji kepada Pitaloka untuk membantunya membawa pulang calon suaminya itu. Dia segera menuju markas Siluman Buaya Putih. Untuk sampai di markas siluman itu, mereka harus menyelam ke dasar danau. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat Ratu Siluman Buaya Putih itu. Atas perintah sang ratu, para penjaga membiarkan mereka masuk. Pitaloka heran melihat calon suaminya itu, seperti sudah tidak mengenal dirinya lagi. Dia yakin kalau Sanjaya masih dalam pengaruh sihirnya Ratu Siluman Buaya Putih. Karena emosi dan marah, Pitaloka yang bermaksud menyerang Ratu Siluman itu dihajar oleh pengawalnya. Dan akhirnya mereka harus bertarung melawan anak buah Ratu Siluman Buaya Putih. Sayangnya, Pitaloka dikalahkan dan ditangkap. Sementara Mandala tanpa sadar, dia terkena pengaruh ilmu sihirnya wanita siluman itu, dan akan dijadikan budak pemuas nafsu birahinya. Waduh, nganu lagi. Sementara itu di padepokan Iyang Jalaksana, dia memberitahu kepada guru Mandala, bahwa Mandala dalam bahaya, terkena pengaruh ilmu sihir Ratu Siluman Buaya Putih. Lalu Iyang Jalaksana memerintahkan kepada muridnya itu, agar mengirimkan tali pikiran ke otak Mandala, untuk melawan pengaruh ilmu sihir Ratu Siluman Buaya Putih. Mandala, bangunlah dari alam sadarmu. Tinggalkan Ratu Siluman Buaya itu. Golok dan kitab itu harus tetap padamu. Lekatkan di tubuh. Pergilah dari samping. Cepat, Mandala. Dia iblis berwujud manusia. Lawan kekuatan sihirnya. Cepat tinggalkan tempat itu. Mandala segera tersadar dan merebut golok sertanya. Kemudian, dia pergi meninggalkan wanita siluman itu, yang belum sempat icip-icip akang Mandala. Kemudian, dia dihadang oleh anak buahnya Ratu Siluman Buaya Putih. Bagi Mandala mengalahkan mereka adalah hal yang sangat mudah. Mandala segera membebaskan Pitaloka. Mandala dan Pitaloka terkejut. Ternyata mereka sudah dikepung oleh Ratu Siluman Buaya Putih dan para pengikutnya. Pitaloka yang sangat ingin membunuh wanita siluman itu, dia langsung maju. Kali ini yang menjadi lawannya adalah Pasuta, alias pasukan suami takut ratu. Sementara Mandala harus menghadapi pengawal sang ratu dan anak buahnya.
Mandala terus menyerang pengawal Ratu Siluman itu. Dia terus menghajar yang baju merah tanpa ampun. Melihat pengawal itu sudah terdesak, Mandala segera mencabut golok setannya dan menyerang pengawal itu. Namun tanpa sengaja serangannya mengenai patung buaya, dan seketika Ratu Siluman Buaya Putih terlihat seperti ikut merasakan dirinya terkena serangan senjata pusaka itu. Mandala kembali menghunuskan goloknya. Akhirnya si pengawal berbaju merah itu tewas. Para tahanan yang kebanyakan kaum pria akhirnya berhasil keluar dan membantu Mandala menyerang para pengikut Ratu Siluman Buaya Putih. Rupanya patung buaya itu terus menyerang Mandala dengan semburan apinya tanpa henti. Mandala pun segera menghunuskan golok setannya ke leher patung buaya itu, yang diikuti suara jeritan Ratu Siluman Buaya Putih yang berteriak kesakitan sambil memegang lehernya. Sepertinya mereka punya ikatan batin yang kuat, gitu. Seketika Ratu Siluman Buaya Putih yang awalnya cantik, putih, seksi, semok denok debleng itu langsung berubah jadi nanak keriput. Siluman itu terus menyerang Pitaloka dan Mandala dengan selendang mautnya. Akhirnya Pitaloka berhasil menangkap selendang itu. Dan Mandala segera saja menyabetkan goloknya ke perut wanita siluman itu, hingga tersungkur tak berdaya. Dan Ratu Siluman itu berubah menjadi seekor buaya. Dalam sekejap saja, markas mereka pun hancur. Mandala dan Pitaloka segera membawa Sanjaya pergi. Akhirnya Pitaloka dan Sanjaya pun bersatu kembali. Mereka sepertinya mau melanjutkan pernikahannya yang sempat tertunda. Lalu, Mandala pun berpamitan. Jangan ucapkan sepatah kata pun kepadaku. Jalanku masih panjang. Dan hari-hari kalian pun masih jauh. Namun yakinlah, ini adalah akhir dari perjalanan kisah getir perkawinan kalian. Berbahagialah, sebagaimana setiap orang mengharapkannya. Demikianlah sobat, sebuah film jadul yang tetap asik untuk dinikmati. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian pada suasana layar tancap tempo dulu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa terus dukung channel ini ya sobat. Wassalam.